Easy Stock ini kita lihat artikel Warkop Saham, ada 10 saham gocapan. Dia bangkitnya kapan? Kita akan menghitung secara analisa fundamental. Kita mau lihat ini berapa true value-nya. Mungkin nggak ini bangkit. Nanti kita akan perhatikan di laporan keuangan. Rasionya itu memungkinkan dia bangkit apa enggak. Jadi kalau kita lihat true value-nya memang di atas gocap, artinya bisa naik dia. Tapi kalau di bawah gocap ya dia nggak akan pernah naik. Oke, kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dengan bukunya Intelligent Investor dan Security Analysis. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang sudah tersedia aplikasinya, silakan download di Google Play Store. Ada 865 saham yang listed di bursa yang Anda bisa lihat di sini. Oke. Nah, di sini udah bisa dibandingkan. Sekarang kita lihat aja, langsung aja kita buka ya. WSBP, wah ini yang lagi top, dirutnya masuk. WSBP bukan, ini anak perusahaannya nih, Waskita Beton, tapi anak perusahaannya. Apa yang kita lihat di sini itu ada high sama low yang paling atas ya, itu minus-minus. Artinya saham ini nggak bisa dianalisa. Harganya apa? Di bawah gocap. Bukan harganya, maksudnya harganya gocap, nilai wajarnya di bawah itu. Oke, kita buka. Kalau minus namanya tidak terhingga. Laporan keuangan belum ada yang baru ya, tapi Q4 itu sudah mewakili karena sudah 1 tahun ya. Nah, itu kenapa minus? Kita lihat ya, net current assetnya 2,1 triliun. 2,1 triliun suruh nutup utang jangka pendek 6,5 triliun. Artinya defisit modal kerjanya itu 4,4 triliun. Belum lagi free cash flow-nya defisit 790 miliar. Meskipun net income-nya positif 670 miliar, tetapi karena di laporan keuangan itu Anda harus bongkar. Ini ada di back end Easy Stock, tapi tidak bisa saya tampilkan. Itu terlalu kompleks lah itu. Anda bisa lihat sendiri, betul nggak? Nah, seperti video-video sebelumnya, gimana cara menghitungnya kan tahu bahwa ada biaya dan pendapatan yang non-recurring, yang incidental sifatnya, yang di luar core business itu harus dikeluarkan. Oke, kalau udah lihat ininya, rasionya udah nggak masuk akal, ini nggak perlu dibahas sih kalau udah akan gocap selama-lamanya PSKT, kecuali ada suntikan modal. PSKT, nah ini sama nih. Ini karena penyakitnya adalah di neraca, kegedean utang. Nah, net current asset nih, ini perusahaan kecil nih, 10 miliar. Tapi utangnya 29 miliar, kan defisitnya itu modal kerjanya sekitar 18 miliar lah. Belum free cash flow-nya negatif. Udah ini nggak akan balik ini. Oke, kita lihat lagi Zata. Oke, kita lihat lagi nih, Zata baru IPO nih. Zata juga minus sama. Ini penyakitnya pasti di balance sheet nih, lihat nih. Oh, sorry nggak, ini cash flow-nya terlalu rendah. Dia sebetulnya net current asset-nya kuat. Dia bisa nutup semua utang. Utang itu kan sekitar 200-an. Berarti ada surplus sekitar 100 miliaran. Tapi free cash flow-nya itu defisit 89 miliar. Itu yang jadi masalah. Nah, kita lihat profit margin 2,9. Jadi sebetulnya nih kekuatan daripada modal kerja itu tidak bisa nutup dari defisit atau defisit arus kas bebasnya, defisit neraca. Meskipun net income-nya ada 5,7, tapi yang kita lihat kan cash flow-nya, free cash flow-nya itu bebas dari beban-beban kayak capital expenditure yang 100 miliar gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi Zata IPTV. IPTV tadi udah 4 saham busuk semua ya.
Nah, ini juga nilai wajarnya di bawah 50 nih. Karena nilai terendahnya cuma gocap, dia kan nggak ada harga di bawah 50. Berarti dia mentok di 50, tapi kalau nilai wajarnya 37 ya nggak akan naik-naik. Gitu. Belum lagi di sini net current assetnya itu punya surplus working capital sekitar 100 miliar. Tapi kalau suruh nutup 1,4 triliun dengan jangka panjang, dia nggak akan kuat. Sedangkan free cash flow-nya sudah 135. Belum kita lihat ya profit marginnya di bawah standar. Return on equity sangat rendah. Kan harusnya di 15% paling enggak. Kalau Warren Buffett mintanya di 20%. 10% nah dia nggak nyampe jauh lah. IPTV terus Dewa. Nilai wajarnya 60 perak tapi yang tertinggi ya terendahnya itu minus. Nah, ini saham udah gocap. Ini pas-pasan aja sebetulnya di sini nih. Net current assetnya defisit modal kerja tuh. Minus 1 triliun lebih. Belum ditambah utang jangka panjang yang 900 miliar. Kekuatan free cash flow-nya meskipun dia negatif ya, dia net loss ya, tapi cash flow-nya positif. Tapi nggak akan kuat dia. Profit margin udah nggak masuk akal tuh 400%. Ini ngaco nih. Nah, habis Dewa Roda. Roda juga 10 perak. Waduh, ini nggak bisa ini tetap gocap. Terus Behit. Nah ini mungkin. Behit. Wah. Sebetulnya harganya bisa sampai 100, di atas 100 loh nih. Di atas 100 dia bisa, tetapi yang jadi masalah di sini adalah jangka panjangnya nggak mungkin dia. Karena Anda lihat di sini, net current assetnya aja sudah defisit modal kerja sebesar sekitar 5 triliun. Belum ditambah utang jangka panjangnya 7,8 triliun. Jadi 12 triliun nih defisitnya ya. Nah, free cash flow sendiri besar 2,5 triliun tapi nggak bisa ngangkat. Nah, makanya kan kapan dia bisa naik ke atas ke 100 perak, di atas 100 perak, artinya itu kan double dari 50 perak. Nggak ada yang bisa menjanjikan karena kondisinya juga nggak bagus. Dia profit marginnya di atas rata-rata ya, di atas 10 lah, benchmark 10. Return on equity-nya rendah, working capital-nya nggak bagus, harusnya di atas 1. Debt equity-nya bagus. Jadi di sini Behit masih mungkin kalau ownernya kan grup besar ya, MNC ya. Nah, kalau grup MNC itu ingin melakukan sesuatu terhadap MNC Investama, bisa-bisa aja. Terus Garuda, Bicap dulu lah. Ini grup MNC juga, gocap juga. Nah, ini sebetulnya bisa di atas 100 nih. Bagus sih sebetulnya. Kenapa gocap? Nah, ini dia nih. Karena begini ya, ini di surplus modal kerja loh sebesar 1 triliun lebih. Free cash flow-nya juga surplus 275 miliar. Profit marginnya rendah, return on equity-nya 2,3. Rendah juga. Bakti Capital ini kan perusahaan keuangan. Ini sekuritas kalau nggak salah ya. Ini memang tidak mudah untuk dianalisa karena dia berubah terus. Sangat dinamis sehingga kita tidak sulit memprediksi kinerja. Kinerja itu bisa up and down. Coba kita lihat ya kalau kinerja 2021. Karena itu 2022 baru. Bicap. Sebetulnya bagus. Dia pernah sih menyentuh nggak ya? Coba ya Bicap. Grup MNC ini mungkin aja nih. Ini masih menyimpan potensi ya kalau saya bilang ya Bicap.
Kan pernah di 352 kan? Tapi kapan itu? Setahun yang lalu. Terus Behit. Nah, pernah di 153 kan? Sedangkan Behit itu tadi big cap itu 153, big cap 300. Kita lihat 300. Sorry, big cap. Behit 149. Bisa tadi. Behit 149 ya tadi ya. Pernah dia masuk ke harga maksimumnya. Cuma ya lama ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau Anda mau sih nggak apa-apa ini. Ini 130 pernah di big cap pernah di 300-an. Jadi ini dua perusahaan masih memungkinkan. Oke, sekarang ADPC. Garuda dulu lah. Iya. Wow, ini udah parah banget ini. Kita lihat Q4 ya. Garuda udah Q4. Minus semuanya. Terlalu kita lihat equity negatif. Nilai modal kerjanya defisit, belum neracanya tambah parah lagi. Meskipun dia ada free cash flow hampir 1 triliun, dia tidak mempengaruhi apa-apa karena defisitnya lumayan sangat besar. Defisitnya 15 tambah 90 kan defisitnya 100 triliun lebih. Sedangkan free cash flow cuma 1 triliun kurang dikit. Jadi sangat tidak proporsional dan nggak mungkin dia bisa nutup. Sekarang kita lihat ADPC. ADPC punyanya ADCP 59 perak, 53, 54. Ini udah di harganya, memang di harganya ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini yang masih mungkin itu adalah big cap, Behit, ADCP. Tapi ADCP itu gapnya kecil, cuma di 50 berapa tadi ya, 59 ya. Ya segitu emang udah harganya. Jadi kalau naiknya segitu, paling naiknya sedikit-sedikit aja, paling 2 perak, 3 perak gitu. Tapi kalau Behit sama big cap itu bisa naik tinggi, cuma dia akan lama. Ya ini kalau Anda gocap kan nilai terendah ya. Kalau Anda simpen di dua emiten ini kemungkinan akan naik. Cuma kapan yang nggak ada yang tahu. Nah, tetapi perusahaan keuangan itu apalagi milik dari konglomerat itu biasanya kinerja keuangan sangat fluktuatif. Karena apa? Karena campur tangan pemilik yang artinya menutup grup-grup yang kurang sehat atau mengambil opportunity yang akan dilakukan unit-unit lain di luar Behit sama big cap. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.